Pada pertemuan keempat kali ini, kami akan membahas materi mengenai survei pendahuluan. Yang dimana survei pendahuluan adalah cara yang dipakai untuk dapat mengetahui tingkat kerumitan dari operasi yang akan diaudit. Survei pendahuluan ini juga penting dilakukan untuk membantu auditor dalam menentukan jenis audit apa yang paling efektif digunakan dalam pengauditan nantinya. Saya akan membahas mengenai salah satu kegiatan dari survei pendahuluan, yaitu studi awal, di mana studi awal ini meliputi kegiatan penilaian atau review atas kertas kerja audit sebelumnya, temuan audit, bagian organisasi, dan dokumen lain yang bisa membantu memberikan pemahaman mengenai objek audit. Namun, bila harus dilakukan audit berulang atau repeat audit, yang dilakukan adalah memperhatikan dan mempelajari permanen file yang berisi laporan audit terdahulu, yang dimana tujuannya untuk memahami kasus yang ditemukan, untuk diambil tindakan, dan penelaahan literatur atas subjek, serta pertanggungjawaban pada bagian organisasi. Atau secara sederhananya, studi awal ini adalah sebuah observasi dari kasus yang akan diaudit. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hal-hal penting yang terdapat dalam studi awal. Diawali dengan pendokumentasian atau documenting, yang dimana documenting ini berupa kuesioner yang terdapat pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada karyawan atau pegawai suatu perusahaan yang nantinya akan diaudit oleh auditor. Kemudian yang kedua ada daftar pengingat atau reminder list, di mana daftar pengingat ini adalah catatan atas langkah-langkah awal apa aja yang harus dikerjakan oleh auditor, mulai dari perencanaan, pekerjaan lapangan, sampai penyelesaian. Kemudian ada daftar isi, yang dimana auditor ini harus mendaftarkan masalah-masalah apa aja yang harus ditangani, mulai dari prioritas sampai yang paling bawah. Kemudian terdapat pengurangan biaya. Maksud dari pengurangan biaya ini adalah manajemen perusahaan pasti mengharapkan setelah auditor melakukan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya dalam pengauditan, ini bisa dalam perusahaan ini dapat terjadi pengurangan pada biaya, tapi operasional tetap berjalan. Kemudian ada catatan kesan, di mana biasanya berisi hasil pembicaraan rahasia dengan manajer senior, dan biasanya juga berisi mengenai moral karyawan dan kebiasaan dari karyawan di dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir ada kuesioner, di mana kuesioner ini berupa pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaannya berbeda tergantung dari kondisi atau hasil audit yang ditemukan oleh auditor nantinya. Kuesioner ini juga dibagi menjadi dua macam, ada kuesioner formal dan kuesioner informal. Kemudian, untuk kegiatan kedua dalam survei pendahuluan ialah pertemuan dengan klien, di mana pertemuan ini melibatkan antara auditor internal dengan manajer perusahaan yang dimana bertindak sebagai klien dari si auditor ini. Nah, pertemuan dengan klien ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tujuan, sasaran, standar operasi, serta resiko bawaan. Nah, pada pertemuan ini juga yang menjadi fokus utama adalah tentang audit yang akan dilaksanakan. Nah, pada pertemuan dengan klien ini, auditor internal ini harus mempersiapkan dan memperhatikan beberapa hal, diantaranya mengatur jadwal dan wawancara kepada klien. Mengumpulkan bahan bukti. Survei pendahuluan akan berlangsung lancar dan sistematis jika auditor memiliki pandangan yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai. Dalam kebanyakan audit, informasi penting dalam rangka mengumpulkan bahan bukti dapat diklasifikasikan dalam 4 fungsi dasar manajemen, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan yang terakhir ada kontrol. Hal-hal umum auditor internal. Auditor internal umumnya mencari duplikasi tugas dan dokumen, pembelian yang tidak dianggarkan, ketiadaan tanggung jawab untuk tugas yang diberikan, ketiadaan kewenangan untuk melakukan pekerjaan, tidak adanya kontrol atas aktivitas-aktivitas, pemborosan yang dilakukan, pemanfaatan karyawan atau sumber daya yang tidak efektif, dan yang terakhir instruksi yang tidak jelas. Manfaat proses pengamatan pada pengumpulan bahan bukti, yaitu yang pertama, agar dapat mencapai tujuan melakukan penilaian pengendalian dan bisa juga mengevaluasi resiko, meminimalkan risiko dengan menentukan pengendalian,
Dan yang terakhir ada penentuan atas resiko atau risk assessment yang dibuat secara statistik. Selanjutnya ada pengamatan fisik. Tujuan dari pengamatan fisik ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih tentang lokasi, kondisi, dan tata letak atau layout. Pengamatan audit internal ini terdiri dari 6, yaitu yang pertama ada menemukan tujuan, sasaran, dan standar. Yang kedua ada menilai kontrol untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Yang ketiga ada mengevaluasi risiko. Yang keempat menentukan kontrol untuk meminimalkan risiko. Yang kelima ada membuat penentuan risiko secara statistik. Dan yang terakhir atau yang keenam ada menilai gaya manajemen. Cara produktif untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi kontrol adalah dengan cara yang pertama mengenali masalah tersebut, dan yang kedua mencari kontrol yang bisa mengidentifikasi atau mencegah masalah-masalah tersebut, atau mencari kontrol yang seharusnya bisa mengurangi risiko. Selanjutnya ada risiko. Contoh exposure yang mungkin dapat dihadapi yaitu yang pertama ada persediaan cek kosong, yang kedua stempel tanda tangan, yang ketiga keamanan pabrik, yang keempat penanganan barang-barang sisa dan barang-barang bekas, dan yang kelima ada alat uji yang telah dikapitalisasi. Kemudian kegiatan dari survei pendahuluan yang kelima adalah pembuatan bagian alir atau flowchart, di mana pembuatan bagian alir atau flowchart ini menjelaskan mengenai proses penyelesaian tugas dari awal sampai akhir. Dan flowchart ini harus distandarisasi, atau standarisasi ini berupa simbol-simbol. Jadi seperti yang kita tahu di flowchart itu terdapat banyak-banyak simbol yang memiliki arti. Jadi flowchart itu emang harus distandarisasi dan harus menggunakan bentuk yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa dikoordinasikan dengan auditor eksternal nantinya. Pemilihan informasi atau obtaining information. Informasi yang bermanfaat akan dihasilkan dari pelaksanaan survei pendahuluan dengan baik oleh auditor intern. Dasar keputusan tidak dilakukannya pemeriksaan atau audit didapatkan dari survei pendahuluan dengan memberi keyakinan mengenai adanya sistem kontrol pengawasan manajemen yang baik. Yang selanjutnya ada anggaran survei atau budgeting the survey. Anggaran dibuat dengan berpatokan pada perkiraan waktu yang dibutuhkan auditor. Semua faktor harus dipertimbangkan dalam membuat anggaran survei, tetapi bahkan jika auditor merasa cukup dalam memahami aktivitas, mereka harus selalu waspada akan 2 faktor yang dapat berubah, yaitu orang dan perilaku mereka. Yaitu 1, pada anggaran survei pendahuluan tidak terdapat standar, dan yang kedua dari anggaran untuk pemeriksaan ini dapat dari hasil survei wajar sekitar 10% sampai dengan 20%. Presentasi ini tidak didapat dari hasil survei pada praktek.